Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah, NIM 331924 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah permasalahan dengan menggunakan pendekatan teori konseling reality therapy atau yang lebih dikenal dengan reality counseling oleh William Glasser. Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1960-an dan kemudian dikembangkan lagi oleh Robert Bubultin. Masalah yang saya bahas pada kali ini yaitu tentang susahnya move on. Kenapa saya membahas ini? Karena jujur saya pernah merasakannya dan pernah juga terjerumus dalam susahnya move on itu. Move on sejatinya bukanlah sebuah proses melupakan, tetapi berbaikan dengan masa lalu. Move on juga gak harus selalu berakhir dengan menemukan pengganti yang baru kok. Move on bukan soal balas dendam dan akan berhasil jika sang mantan sudah merasakan sakit hati. Move on itu berasal dari niat dan tekad dari dalam dirimu. Bagaimanapun perlakuan mantan, harusnya sih gak memberikan pengaruh apapun pada keberhasilan move onmu, karena kamu punya kekuasaan penuh untuk menentukan terus berbaikan dengan masa lalu, atau mau terus teringat dengan si dia yang pernah menjalin kasih bersamamu. Jujur saya pernah terjerumus dengan masalah susah move on ini, karena persepsi saya yang salah tentang move on. Saya merasa, karena saya sudah terlalu nyaman, sudah terlalu sayang, sudah lama menjalin kasih cinta ini, dan yang paling berkesan bagi saya itu ya tentang kenangannya itu, baik pahit maupun manisnya. Karena si dia pernah menemani saya setiap harinya, membimbing saya. Ya pokoknya dia itu pernah melewati hari-hari itu bersama saya. Mungkin awalnya susah buat saya, itu waktu yang cukup lama bagi saya, 1 minggu, bahkan 1 bulan lebih malah. Tapi saya berpikiran, kalau saya seperti ini terus, kapan saya bisa move on? Dan kapan saya bisa memandang masa depannya lebih cerah? Saya berpikir, saya merenung, dan saya menemukan sebuah titik, yang titik tersebut menjelaskan kepada saya bahwa saya tidak bisa seperti ini terus. Saya harus berubah dari pola pikir saya yang menganggap saya tidak bisa move on dari dia. Saya ubah menjadi saya bisa move on dan saya bisa kembali hidup walaupun tak bersama dia. Kali ini saya menggunakan teori counseling terapi, reality therapy atau reality counseling oleh William Glasser dengan menggunakan teknik WDEP. WDEP itu apa? WDEP itu Wants, Doing, and Direction, Evaluasi, Planning. Wants atau keinginan. Saya bertanya pada diri saya, apa sih keinginan saya setelah saya tidak bersama dia lagi? Saya mencoba berpikir bahwa kali ini saya harus bahagia. Saya harus bisa bahagia walaupun tidak bersama dia. Saya tidak bisa merenung seperti ini terus. Saya mencoba untuk mengubah semua pola pikir saya dari yang ayolah merenung, ayolah berpikir. Kenapa seperti ini terus? Gak capek apa? Banyak pertanyaan dalam pikiran saya tapi tidak bisa diungkapkan. Ya hanya bisa menumpuk, dan kalau dalam kesehatan itu membuat kecemasan yang berlebihan. Ya kalau berlanjut bisa sampai depresi. Itu kan membahayakan. Jadi saya bertanya dulu kepada diri saya, apa sih yang sebenarnya saya inginkan
Saya ingin bahagia. Jadi saya ubah pola pikir saya. Saya harus bahagia dan saya bisa bahagia walaupun tak bersama dia. Yang kedua, doing and direction. Penerapan atau melakukan. Pada proses ini, saya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Saya harus melakukan perubahan dalam mencapai titik move on. Jadi, saya harus melakukan, saya tidak bisa berdiam diri seperti ini terus. Saya harus melakukan apapun itu, asalkan saya bisa move on dari dia. Yang ketiga, evaluasi. Saya mengevaluasi diri saya sendiri. Saya menolong diri saya sendiri karena semuanya harus dimulai dari niat untuk berubah. Jika sudah ada kemauan, Allah pasti akan bantu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan yang namanya konselor. Tapi, kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, itu tidak akan pernah tercapai move on tersebut. Jadi, diniatkan dulu bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah kamu melupakan dia. Yang keempat yaitu planning atau rencana. Saya berkeinginan untuk bisa bahagia dan bisa move on. Jadi saya harus membuat rencana yang rencana tersebut saya tidak pernah memikirkan dia. Ya bukan berarti tidak pernah, tapi dengan cara seperti itu saya tidak memikirkan dia lagi. Cara yang saya ambil yaitu dengan menyibukkan diri, sering berkumpul dengan teman, keluarga, dan berbaur dengan sesama. Agar saya tidak larut dalam masalah itu, dan ketika saya sendiri, saya juga harus mengingat Allah dengan cara sholat, berzikir, dan berdoa agar saya bisa bangkit dari keterpurukan ini dan bisa menatap masa depan yang lebih indah walau tak bersama dia. Setelah saya menerapkan reality counseling ini, saya merasa bahwa saya lebih baik dan saya lebih bersemangat dalam menghadapi dunia ini, dan saya percaya bahwa saya bisa bahagia walau tak bersama dia. Buat para pejuang move on, semangat ya. Allah pasti akan membantu kita selagi masih niat kita itu yang baik. Allah memisahkan kita dengan dia itu mungkin karena Allah akan memberikan jodoh yang terbaik bukan buat kita. Jadi buat para pejuang move on, semangat, jangan patah arah. Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.